Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Arif Firmansyah, NIM 0704022257, kelas D1, mahasiswa semester 1, Matkul Al-Arabiyah Lidirasat, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menerjemahkan teks bahasa Arab tentang Ibrahim Fid-Diyana. Berikut kosakata teks tersebut. Pertama, al-i'tiqad, kepercayaan. Kedua, al-mahtunin, yang dihitan. Ketiga, wahdaniyah, keesaan. Yang keempat, taklid, tradisi. Kelima, al-wataniyah, pemujaan berhala. Keenam, ad-diyanatain, dua agama. Ibrahim Fid-Diyanat, Ibrahim di berbagai agama. Li Ibrahim makana aliyah minal ihtiram fi thalathati adyan alamiyah, kubrahiyal yahudiyah wal masihiyah wal islam. Ibrahim sangat dihormati dalam 3 agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Wa fil yahudiyah wal abul muwasas wa wal alaqah al khassa baina sya'bil yahudi wallah wa wal i'tiqad alladhi yastamiddu minhul yahudi muwaqqi'an faridan bi'atibarihim sya'bullahil muhtar. Wa fil masihiyah yudhkaru Paulus ar-Rasul anna imana Ibrahim billahi ja'ala hunnamut awwali li jami'il mu'minin al-mahtunin wa ghairil mahtunin. Wa fil Islam yunzuru ila Ibrahim ala annahu kana musliman wa annahu ra'idul awwalil lil muslimin wa ma yu'rafu bi millati Ibrahim. Dan di dalam agama Yahudi, Ibrahim dikenal sebagai bapak pendiri, dan Ibrahim mempunyai hubungan khusus antara orang-orang Yahudi dan Tuhan. Dari keyakinan itulah yang memperoleh bahwa orang-orang Yahudi adalah tempat orang-orang pilihan Tuhan. Dalam agama Kristen, Rasul Paulus menyebutkan bahwa kepercayaan Ibrahim pada Tuhan adalah unik, menjadikannya model pertama bagi semua orang percaya, dihitan dan tidak dihitan. Dalam Islam, Ibrahim dipandang sebagai seorang Muslim dan bahwa ia adalah pelopor pertama umat Islam dan apa yang dikenal sebagai agama Ibrahim. Hasbul mu'taqadatul Islamiyah. Menurut kepercayaan Islam, yarkazul Islam ala Ibrahim aktsaru minal yahudiyah au al-masihiyah. Islam berfokus pada Ibrahim lebih dari Yudaisme atau Kristen. Wa dzakara Ibrahim fi 69 mawdi'an minal Qur'an. Ibrahim disebutkan di 69 tempat dalam Al-Quran. Wal muslimina yu'tabarunahu nabiyun wa abun wa ramazalil muslimil mathali. Wa fit taqalidil islamiyah yanzuru li Ibrahim annahu ra'idul awwali lil Islam wa anna hadfahu wa risalatahu tawali hayatihi kanat lini wahdaniyatillah wa yusharu li Ibrahim fil Islam bi Ibrahim al-Khalil wa hada
يعني أنه المحتر من الله وفي كل صلاة هناك ما يعرف بالصلاة الإبراهيمية وفيها الدعوة بالصلاة والتبريك لمحمد وإبراهيم وآلهم. Dan beberapa orang muslim menganggapnya sebagai nabi, ayah, dan simbol muslim ideal. Dalam tradisi Islam, Ibrahim dipandang sebagai pelopor pertama Islam dan bahwa tujuan dan misinya sepanjang hidupnya adalah untuk menyatakan keesaan Tuhan. Ibrahim disebut dalam Islam sebagai Ibrahim al-Khalil, yang berarti bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Dan dalam setiap sholat ada yang disebut dengan sholat Ibrahim, dan di dalamnya ada azan dan selawat kepada Nabi Muhammad, Ibrahim dan keluarganya. Tabirul Ka'bah min aktaril iman kan taqdisan fil Islam. Ka'bah adalah salah satu tempat paling suci dalam Islam. Wa qad waradat qissatu bana'a Ibrahim wa banihi Ismail biqawa'idil Ka'bah fil Qur'an wa bijanibil Ka'bah yujadu maqamu Ibrahim wa huwal hajarul ladzi qama min alaihi bil adhani wan nida'i lil hajji bainan nas. Kisah Ibrahim dan putranya Ismail membangun dasar Ka'bah disebutkan dalam Al-Quran, dan di samping Ka'bah adalah makom Ibrahim yang merupakan batu di mana azan dan panggilan untuk haji dibuat di antara mereka. Al-Haji wa ruknul khamis fil Islam murtabitun bashkulu wathiqu bi Ibrahim. Haji adalah rukun Islam kelima terkait erat dengan Ibrahim. Fa Ibrahim wa ba'du bana il Ka'bah adana bin nasi bil haji. Setelah pembangunan Ka'bah, Ibrahim memberi wewenang kepada orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Wa ya'taqidul muslimuna anna arkanal haji hiya taqlidu lima qama bihi Ibrahim wa annal Islam sahaha ma'afsadat hulwat niyatallati adkhalaha amrun banilahi. Muslim percaya bahwa rukun haji adalah tiruan dari apa yang Ibrahim lakukan, dan bahwa Islam mengoreksi apa yang dirusak oleh paganisme yang diperkenalkan oleh Amr bin Lahi. Wa fi mu'taqadil muslimin fa Ibrahim laysa yahudiyan wala nasraniyan kama qala Allah fil Qur'anil Karim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dalam kepercayaan umat Islam, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi atau seorang Kristen, seperti firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Hasbul mu'taqidatil masihiyah. Menurut kepercayaan Kristen, Ibrahim la yudkaru kathiran fil masihiyah kama yaf'alu fil yahudiyah wal Islam al-masihi masihiyah wa faqarat wujudil masihil lahi wa ma yafsalu bainal masihiyah min ghairiha minad diyanataini. Wa kanisat tirumi al-kathu lika tada'u Ibrahim bi abana fil iman fi salatil khor satiyah
yaqami li Ibrahim Qudasum fil kana isilmariniyah wal kibtiyah wal kanisa asyarkiyah al ashwariyah wal kanisa al katolikiyah al romaniyah wal kanisiyah lauthariyah wal kinisa al arthufikasiyah asyarkiyah. Ibrahim tidak disebutkan sebanyak dalam agama Kristen yang dia lakukan dalam Yudaisme dan Islam, karena Yesus Kristus adalah fokus dari kekristenan. Gagasan tentang Kristus yang ilahi inilah yang membedakan kekristenan dari dua agama lainnya. Gereja Roma Katolik menyebut Ibrahim bapak dalam iman. Dalam doa syukur agung, Ibrahim diadakan di gereja-gereja Manorit dan Koptik, gereja Asyur di timur, gereja Katolik Roma, gereja Lutheran, dan gereja Ortodok Timur. Asbul Mu'taqidatil Yahudiyah. Menurut kepercayaan Yahudi, Fitaqalidil Yahudiyah yusamma Ibrahim aw Afrahama bi Abuna Ibrahim mimma yadullu ala annahu yamthilus salfa al buyu liji lil Yahuda bimi fi dhalikal mithu laini wafiqan litaqalidi Yahudiyah wa huwa awwalu Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, Ibrahim atau Abraham disebut Bapak Ibrahim, menunjukkan bahwa itu mewakili leluhur biologis orang Yahudi, termasuk orang insaf. Menurut tradisi orang Yahudi pertama. Wafatnya Nabi Ibrahim. Takhtalifur riwayati fil muddatil lati ashiha Ibrahim walakin aqallaha yatahaddatsu an mi'atun wa khamsatun wa sab'una sinnatin. Kisah-kisah bervariasi tentang berapa lama Ibrahim hidup, tetapi yang paling sedikit berbicara tentang 175 tahun. Wa qad dufina fi magharatil mikfilati fi Habrona wa hiyal magharatul lati taraha Ibrahim min Afrona bin Suhar hati litakuna qabru lihi wali asratihi bi arba'i mi'atin syaqali fadha wa kalimatin maghfilatun hiya kalimatun samiyatun ta'ni masjijah haitsu kanat al-magharatu kanat tatakunu min kismaini wa kanat al-magharatu fi tarfil haqli alladhi yastahdimul lizzar'i wa qad tufinat fiha saratu wa kadzalika ishaqu wa zawjatuhu rifqahu wa yaqubu wa zawjatuhu lian. Ia dimakamkan di sebuah gua, yaitu gua yang dibeli Ibrahim dari Efron bin Sohar, orang Het, untuk dijadikan tempat pemakaman yang dijamin di Hebron baginya dan keluarganya seharga 400 shikal perak. Kata makfila adalah kata Semit yang berarti ganda.
karena gua itu terdiri dari dua bagian. Gua itu berada di pinggir lading yang digunakan untuk bercocok tanam. Sarah, Ishak, istrinya Ribka, Yakub, dan Lea dikuburkan di sana.